Selamat pagi teman-teman sekolah minggu GKJ Joglo dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semuanya? Anak-anak Tuhan, pasti kabarnya selalu luar biasa. Oh iya, tadi aku bangun pagi-pagi, terus aku olahraga jogging di luar. Wah, seger banget rasanya. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau menyambut pagi, dan bunga-bunga bermekaran semerbak mewangi. Itu semua adalah karunia Tuhan Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Mari kita bersyukur dengan bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Sekarang kami mau mulai sekolah minggu online. Berkati kami ya Tuhan. Dan jika teman-teman kami ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, marilah kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki. Sebagai dasar pengumpulan persembahan, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan dan persiapan firman-Mu pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ajarkan kami agar mampu mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarkan Kau sendiri yang hadir di setiap hati kami, agar firman-Mu dapat tinggal tetap di hati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
dan segala tingkah laku, perbuatan dan perkataan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan ke hadirat Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kini saatnya kita menyiapkan perhatian dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Lucia yang mengambil tema tentang Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup, yang diambil dari kitab Yosua 24 ayat 3a ayat 14 sampai dengan 25. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Selamat pagi adik-adik, senangnya kita bertemu kembali walaupun secara online. Tapi kita harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Setelah tadi memuji Tuhan, sekarang kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dan bimbing kami ya Tuhan, juga anak-anak kami dalam mendengarkan firman-Mu, juga menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita dan buka firman Tuhan di Perjanjian Lama. Kita buka ya, di Perjanjian Lama di kitab Yosua 24 ayat 1 sampai 3a dan 14 sampai 25. Yosua 24 ayat 1 sampai 3a dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 14-25. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita
Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, pada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua adalah nabi yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Itu pada saat zaman setelah Nabi Musa. Ingat nggak cerita minggu kemarin tentang Nabi Yosua melewati sungai Yordan dan tentunya berhasil karena Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Dan itu karena apa juga? Karena Nabi Yosua dikenal sebagai nabi yang taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang, di usianya yang sangat tua, Yosua mengumpulkan dan memberikan pesan terakhir kepada para pemimpin dan bangsa Israel bahwa Yosua mengingatkan dan menegaskan kembali kepada siapa mereka menyembah. Yosua juga menegaskan bahwa ia dan keluarganya akan selalu setia kepada Allah. Pada saat itu juga, Yosua menanyakan kembali dengan tegas kepada siapa bangsa Israel menyembah. Kepada roh atau kepada berhala. Kemudian bangsa Israel menjawab dengan yakin dan semangat, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Kenapa bangsa Israel menjawab dengan semangat dan yakin? Karena bangsa Israel telah merasakan beberapa bukti betapa baiknya Tuhan kepada mereka sejak leluhur mereka. Kebaikan-kebaikan apa saja sih yang dirasakan bangsa Israel? Kebaikannya adalah satu, Tuhan membebaskan dari perbudakan Mesir. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai mereka selama di padang gurun. Yang ketiga, Tuhan juga membawa ke tanah Kanaan. Yang keempat, Tuhan juga menyertai dan menolong bangsa Israel saat menghadapi bangsa lain. Mendengar ucapan bangsa Israel, tentunya Yosua sangat senang dan meminta mereka melakukan apa yang mereka ucapkan.
adik-adik, bagus sekali ya filmnya tadi. Film yang baru saja kita lihat menunjukkan bahwa perjalanan panjang dan melalui perjuangan tentang kesabaran yang luar biasa yang dilakukan anak-anak Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita untuk menuju jalan keselamatan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan tentunya perbuatan anak-anak tadi sama dengan pesan dari Yosua untuk bangsa Israel. Terus pesan Yosua untuk adik-adik dan untuk kita yang harus diteladani, yaitu selalu ingat akan perintah Tuhan dan selalu ingat apa yang harus dijauhi, yaitu larangannya. Contoh lain adalah selalu ingat berdoa, membaca Alkitab, taat beribadah atau sekolah minggu, tahan terhadap segala godaan, bisa memanage atau mengatur waktu, kapan belajar, berdoa, kapan membantu orang tua, dan bijaksana dalam mengendalikan diri dalam penggunaan handphone, menonton TV, dan juga mengelola uang. Nah, itu tadi cerita dari Yosua tentang pesan terakhir dari Yosua untuk bangsa Israel. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih karena Engkau membimbing kami dalam menyampaikan firman-Mu tentang teladan dari Yosua. Semoga dengan cerita ini kami akan selalu ingat untuk selalu taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi dengan firman Tuhan mengenai ketaatan bangsa Israel yang diajarkan oleh Yosua? Tentunya adik-adik bisa meneladani ajaran tersebut ya, yaitu adik-adik harus taat dan memilih untuk menyembah Tuhan dengan rajin beribadah baik di rumah maupun di gereja. Nah, sekarang kita akan bermain bersama-sama. Permainan yang pertama yaitu untuk adik-adik kelas batita dan balita, yaitu bermain labirin untuk menemukan jalan bagi anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah ke gereja. Adik-adik cukup menyediakan pensil dan lembar kerja yang sudah dicetak oleh papa mama. Kemudian, adik-adik berusaha mencari jalan dengan menggunakan pensil dari arah gambar anak-anak sekolah minggu menuju ke gereja. Jangan lupa, siapkan penghapus. Jika adik-adik menemui jalan buntu, maka adik-adik bisa menghapus jalur yang salah dan menggantikan dengan jalur yang lain. Nanti, jangan lupa upload foto adik-adik dengan lembar kerja yang sudah selesai ya. Kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Wah, seru sekali adik-adik. Selamat mencoba. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, madya dan besar, kita akan bermain teka-teki silang. Adik-adik siapkan lembar kerja yang sudah dicetak oleh papa mama dan siapkan pensil serta penghapus. Adik-adik silakan membaca pertanyaan baik yang mendatar maupun yang menurun dan isikan jawabannya pada kotak-kotak yang telah tersedia sesuai dengan nomor soalnya. Sebagai contoh, jawaban nomor 1 sudah diberikan, yaitu pertanyaan nomor 1 untuk baris yang mendatar. Pertanyaannya, apakah perbuatan manusia yang dibenci Allah? Jawabannya adalah DOSA, dosa. Berikutnya, adik-adik bisa menjawab secara berurutan atau bisa loncat ke pertanyaan yang sudah ada huruf bantuan pada kolom dan baris yang sudah ditemukan jawabannya. Jangan lupa, nanti diupload foto-foto kalian dengan lembar kerja yang sudah selesai ya. Kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat mencoba. Waktu itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sekarang setelah ibadah ini selesai, kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Semoga Engkau tetap memberkati kami dan melindungi kami ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Semoga orang yang sakit dapat disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama belajar untuk bisa tetap saling setia, memilih menyembah Tuhan, baik dalam menyembah Tuhan maupun menerapkannya dalam hidup kekristenan kita, dengan berbuat baik selalu kepada siapapun. Mari kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, kita telah mengakhiri ibadah online anak sekolah minggu GKJ Dugil pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.